Halo Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa kembali di pelatihan mandiri kita di platform Merdeka Mengajar. Hari ini kita masuk ke modul masih tentang modul ini ya, profil pelajar Pancasila untuk modul ke-7 untuk tema dimensi kreatif. Nah, pada apa saja di dimensi kreatif ini, kita langsung saja ke platformnya, langsung aja masuk ke pelatihan mandiri, kemudian kita pilih profil pelajar Pancasila, terus kita masuk ke dimensi yang terakhir ya Bapak Ibu guru ya, dimensi kreatif ya. Setelah kita kemarin membicarakan soal dimensi berpikir bernalar kritis, dimensi mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, kemudian beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, sekarang kita masuk ke dimensi kreatif, dimensi yang terakhir. Di sini ada dua materi pembelajaran. Yang pertama itu soal dimensi kreatif. Seperti biasa kita diajak untuk melihat video penjelasan. Di sini videonya sekali lagi berupa keseharian murid, sehingga nanti memudahkan kita untuk memahami dimensi kreatif ini. Kemudian kita diminta untuk berefleksi. Di sini ditanyakan untuk ini ya, tentang kreatif setelah menyimak ya pemahaman tentang kreatif dari diri kita. Kemudian setelah itu tentang elemen ya Bapak Ibu guru. Jadi elemen ini memang seperti yang lain, dimensi-dimensi yang lain. Di sini ada 3 elemen yang mencoba untuk ditampilkan. Pertama adalah elemen menghasilkan gagasan yang orisinal, kemudian elemen menghasilkan karya dan tindakan orisinal, dan elemen memiliki keluasan berpikir secara alternatif solusi permasalahan ya. Setelah ini di sini juga ditawarkan ini ya, setelah kita melihat video penjelasan mengenai elemen-elemen ini. Jadi Bapak Ibu guru memang disarankan untuk melihat video sampai selesai ya, supaya pemahaman kita menjadi lengkap. Nah, di sini kemudian disajikan juga untuk ini ya, teknik atau metode untuk merangsang berpikir kritis ya. Jadi mulai think, pair, and share ya, berpikir, berpasangan, dan berbagi. Jadi ini menjadi suatu metode untuk ini ya, beraktivitas. Jadi di sini untuk berpikir, jadi memberikan pertanyaan terbuka kepada murid, kemudian mengarahkan murid untuk berpasangan ya, kemudian mengarahkan murid untuk menyampaikan kesimpulan kelompok beserta secara bergantian. Jadi ini sekali lagi melatih murid-murid kita untuk berpikir kreatif. Setelah selesai prosesnya Bapak Ibu guru ya, setelah kita melihat video penjelasan terakhir mengenai elemen memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan, kita diminta untuk menuliskan pengalaman kita mengenai dimensi kreatif ini ya. Jadi bisa berupa gagasan, karya, tindakan yang orisinal untuk atau tentang keluasan berpikir. Nah, setelah itu kita akan diminta sekali lagi untuk mengerjakan post test. Oke deh. Mari kita kerjakan post testnya, kita bahas sama-sama Bapak Ibu guru ya. Mari kita kerjakan. Kita mulai dari yang pertama dulu. Berikut yang bukan termasuk kriteria pelajar Indonesia yang kreatif adalah: A. Mampu memikirkan alternatif solusi, mampu mempublikasikan gagasan, mampu menghasilkan gagasan dan karya orisinal, dapat mengkombinasikan gagasan menjadi sesuatu yang baru. Yang mana Bapak Ibu guru yang merupakan ini ya? Apakah yang C? Saya kira kalau C ini iya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah ini sebetulnya, yang B. Jadi mampu mempublikasikan gagasannya. Jadi agak gelepotan ini. Jadi yang B Bapak Ibu guru ya. Kemudian pertanyaan nomor 2. Agar bisa menghasilkan gagasan, murid perlu diberikan A. Ruang berkreasi, B. Kebebasan mengekspresikan idenya, C. Keluasan untuk mengembangkan tugas dengan caranya sendiri. Saya kira sudah jelas ya, karena semuanya termasuk, maka semua benar. Pertanyaan nomor 3. Bu Mega adalah guru bahasa Inggris di SMP. Untuk asesmen menulis, Bu Mega mengajak muridnya menuliskan tentang rutinitas sehari-hari dalam bentuk yang menarik. Bu Mega memberikan kebebasan pada murid untuk menghasilkan karya sesuai minat mereka. Hasilnya, muridnya ada yang menuliskan dalam bentuk komik, musik, cerpen, dan karya menarik lainnya.
Praktik yang dilakukan Bu Mega adalah salah satu salah satu mengintegrasikan dimensi kreatif dan dalam pembelajaran, khususnya elemen apa ini Bapak Ibu Guru kalau kita lihat ceritanya tadi. Apakah A, elemen menghasilkan karya tindakan yang orisinal karena murid didorong menghasilkan tugas dalam bentuk produk seni. Elemen keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan karena murid diberikan beberapa tantangan dalam tugasnya. Atau C, menjawab jadi jawaban A benar namun alasannya kurang tepat, jawaban A dan B benar. Jadi ini lebih ke jawaban yang B Bapak Ibu Guru ya, karena memang ini memberikan keluasan berpikir dalam murid kita dalam mencari alternatif solusi permasalahan karena murid diberikan beberapa tantangan dalam tugasnya. Saya kira jelas Bapak Ibu Guru ya. Kemudian kita pertanyaan nomor 4, berikan berikut hal yang bisa guru lakukan untuk melatih keluasan berpikir murid dalam mencari alternatif solusi permasalahan. A, memberikan target belajar. B, memberikan proyek individu. C, membimbing proyek kelompok. D, memberikan proyek kelompok. Ini yang D, memberikan proyek kelompok. Jadi yang mana Bapak Ibu Guru? Tentu jawabannya adalah memberikan proyek individu ya, karena di sini kata kuncinya adalah keluasan berpikir murid. Jadi meminta murid supaya ya dengan mandiri mencari alternatif solusi permasalahan. Yang terakhir Bapak Ibu Guru ya, berikut adalah salah satu cara menstimulus pelajar yang kreatif di kelasnya, kecuali ini berarti yang enggak gitu ya. A, guru PAUD memberikan instruksi warna yang digunakan dari awal kegiatan mewarnai. B, guru ekonomi meminta murid menghasilkan karya yang memanfaatkan SDA di sekitarnya dan memiliki nilai jual. Guru matematika memberi instruksi untuk menemukan beberapa cara dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Guru bahasa Indonesia meminta murid mengevaluasi teks argumen yang dibuatnya dengan memikirkan dampak tulisannya terhadap orang lain. Yang mana Bapak Ibu Guru ini pengecualian ya, yang bukan. Nah, yang bukan berarti yang A ya, karena di sini guru PAUD memberikan instruksi. Jadi saya kira untuk kreativitas murid kita menjadi tidak ada ya, karena diberi instruksi. Jadi jawabannya yang A. Bapak Ibu Guru, kita ini merupakan summary dari ini ya, dari jawaban-jawaban yang sudah kita lakukan. Oke, selamat, luar biasa Bapak Ibu Guru hebat. Kita sudah sampai ke dimensi terakhir ya, dimensi kreatif untuk topik profil pelajar Pancasila. Semoga sih dengan pembelajaran ini kita sungguh-sungguh dapat bersama-sama menerapkan gitu atau mengimplementasikan profil pelajar Pancasila ini, dimensi-dimensi ini dalam seluruh proses pembelajaran kita, termasuk nanti dalam kegiatan penyusunan proyek. Oke, demikian Bapak Ibu Guru hebat, sampai ketemu di video pembahasan pelatihan mandiri berikutnya. Bye bye, tetap semangat ya, salam bahagia selalu.